Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Alhamdulillah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman sesuai judul yang udah aku buat. Itu adalah sekolahnya itu dulu SMK jurusan multimedia, dan aku sekarang kuliah di jurusan DKV kayak gitu. Nah, aku mau ceritain gimana sih perjuangan aku untuk dari SMK itu terus bisa kuliah masuk DKV. Dan di video ini aku mau jelasin gimana sih perjuangan aku untuk bisa kuliah di DKV, apa-apa aja yang aku persiapkan. Simak terus ya videonya sampai habis. Oke, langsung aja aku mau cerita sedikit. Awal-awalnya itu aku nggak mau masuk SMK, sekolah menengah kejuruan, itu karena kata teman-teman aku tuh anak SMK tuh susah buat sukses atau bahkan susah buat kuliah. Dan waktu aku masih SMP dan kayaknya mudah banget gitu kan terpengaruh, sampai aku mikir bener ya anak SMK tuh kayak gitu ya. Terus dia bilang iya bener loh, ini loh contohnya udah ada, ini anak SMK tuh susah ntar ini kalau mau kuliah katanya. Ada aku udah lah, aku ngomong sama orang tua aku kalau aku nggak mau masuk kayak gitu kan. Nah terus entah kenapa gitu kan, orang tua aku tuh kayak tetep ngeyakinin aku buat masuk SMK kayak gitu kan. Terus aku tanya-tanya SMK tuh apa aja gini. Kalau nggak salah aku dikasih tahu gitu kan, ada 2 jurusan kayak gitu kan, jurusan produksi grafika sama multimedia. Kalau produksi grafika tuh dia kayak lebih nyetak gitu, kalau multimedia katanya lebih editing. Nah terus entah kenapa ya udahlah multimedia aku bilang gitu, karena waktu itu juga aku diiming-imingi buat beli laptop, karena kan waktu SMK tuh sebenarnya harus ada laptop kayak gitu kan. Nah bener aja akhirnya aku masuk ke SMK kayak gitu kan. Nah awal-awal aku masuk tuh sebenarnya aku udah diajari editing guys. Itu aku masuk SMK 2014. Jadi aku tuh angkatan 2014, tamatan 2017. Tapi kalau kuliah aku angkatan 2017 kayak gitu. Nah jadi awal-awal itu kita diajarin editing, dan itu tuh bikin video lip sync. Teman-teman bisa lihat cuplikannya sedikit ada di video aku waktu review jurusan multimedia, tapi aku bakal masukin lagi cuplikannya di video ini. Dan bener aja sebenarnya pas awal-awal itu tuh aku ngerasa anak SMK tuh ternyata udah keren loh, karena kita udah editing pakai aplikasi Adobe Premiere. Dan aku rasa anak SMA, menurut aku pandangan aku kayaknya belum diajarin tentang aplikasi itu, karena kan mereka kan ilmu-ilmunya tuh tentang umum kayak gitu. Kalau kita kan emang langsung ke juruan yang udah kita ambil kayak gitu. Dan itu tuh udah pakai Adobe Premiere tapi versi lama waktu itu dia. Nah pas aku udah ngedit video lip sync itu, sebenarnya aku tuh udah suka banget dunia editing, apalagi editing video. Cuman waktu itu tuh aku kayak handphonenya tuh masih handphone kentang banget, susah banget buat ngedit kayak gitu kan. Terus waktu itu aku minta beli kamera tapi nggak dibeliin, sedih. terus sampailah aku ke kelas 3. Nah di kelas 3 ini mulailah aku mencari kira-kira nanti kalau kuliah aku mau ambil apa. Nah kebetulan waktu itu tuh aku udah hobi gitu kan nonton YouTube. Cuman gimana ya, maksudnya tuh kayak cuman sekedar nonton doang kayak gitu. Nah pas di sana itu ada salah satu YouTuber, katanya dia mau kuliah dan mau ngambil jurusan DKV. Nah di situ aku mulai kenal DKV. Akhirnya aku cari tahu DKV itu apa, belajarnya tentang apa. Dan jujur aja waktu itu artikel tentang DKV itu cuman dikit waktu itu yang aku dapat, karena tahun berapa gitu kan, dikit banget yang aku dapat tentang DKV itu. Dan akhirnya aku tetap aja mutusin buat masuk ke jurusan itu. Nah kan aku kan SMK nih, SMK tuh sebenarnya runtutan ujiannya tuh banyak banget. Waktu itu tuh ada uji kompetensi kejuruan yang kita tuh dites per jurusan kita, dan itu tuh bikin aku udah nggak fokus lagi kayak gitu kan. Udah ya Allah, udah ini udah capek banget gitu, ujiannya banyak banget, rentetannya kayak gitu, bikin itu di sekolah tuh sampai sore kita nunggu kayak gitu kan. Itu udah capek banget. Dan akhirnya karena udah capek, tapi karena mau masuk DKV gitu kan, aku mesti nyiapin portofolio kayak gitu. Ya mau nggak mau ya gimana gitu kan, harus nyiapin portofolio. Akhirnya aku coba menguatkan diri untuk bikin portofolio itu kayak gitu kan. Portofolionya tuh 2 waktu itu tuh aku ngegambar orang sedang melukis satu, dan itu tuh dari atas gitu gambarnya. Terus gambar itu orang demonstrasi satu kayak gitu. Jadi ada 2 gambar yang aku masukin kayak gitu. Nah
akhirnya setelah penantian lama aku menunggu kayak gitu kan, akhirnya aku dinyatakan lulus di Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang. Mungkin kalau dengar ceritanya tuh kayak gampang lah jurusan ini. Sebenarnya enggak ya, perjuangan aku untuk bisa lulus tuh gak gampang karena aku emang udah mempersiapkannya itu dari kelas 1 kayak gitu. Jadi dari awal aku masuk SMK itu tuh emang udah aku persiapkan banget untuk bisa lulus jalur undangan gitu. Jadi emang kayak selalu berusaha untuk dapat dan masuk 3 besar kayak gitu. Itu yang aku perjuangkan banget dari kelas 1 sampai aku kelas 3 aku bertahan di 3 besar kayak gitu. Nah itulah yang mungkin menurut aku juga mengantarkan aku untuk lulus di DKV kayak gitu, selain portofolio itu kayak gitu. Nah nanti pas kamu udah nyampe di kampus kamu juga bakal ditanyain gitu perihal portofolio itu dan gimana cara kita nggambarnya, pokoknya sejenis itulah kita dites kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya lulus, perjuangan yang panjang membuahkan hasil. Tapi menurut aku perjuangan itu tuh kayak belum ada habis-habisnya sih, karena masuk DKV masih ada lagi perjuangan panjang menuju wisuda kayak gitu. Nah mungkin itu aja video dari aku, semoga video ini bisa memotivasi teman-teman atau adik-adik yang dari SMK. Jangan takut, jangan terlalu mendengerin omongan orang yang dia bilang anak SMK tuh nggak bisa sukses, bohong, itu hoax. Sukses atau enggaknya kamu itu nggak tergantung kamu sekolah di mana, itu tapi tergantung sama diri kamu sendiri. Jadi jangan terlalu dengerin omongan orang, tetaplah fokus menggapai apa yang udah kamu cita-citakan dan kamu harapkan. Oke, mungkin ini aja video dari aku, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman atau adik-adik yang mau nanya-nanya soal dunia-dunia perkuliahan itu gimana, terus dunia-dunia perdekafean, atau mau nanya waktu aku di jurusan multimedia itu gimana, boleh komen di bawah. Oke, see you!